cukup tinggi dan cukup terjal. Gas, gas, gas. Wow, 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 wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, jumpa lagi dengan channel kami Putra Kalimantan Brau. Oke, kali ini di part 1 ini saya akan membawa kamu semua untuk menjelajahi jalanan Muara Lesan ya, atau Kampung Muara Lesan, Kecamatan Kelai. Bagaimana keseruannya? Wah, ikuti terus liputan kami. Oke, lanjut. Insya Allah kita mau menuju ke Jembatan Kelai atau di pusat kecamatan. Ini kondisinya sudah ada beberapa titik yang beraspal, tapi memang ada beberapa titik bahkan sampai nanti kita akan ke depan sampai gerbang itu belum beraspal. Semoga insya Allah ke depan bisa diaspal agar transportasi masyarakat insya Allah lebih mudah dan nyaman. Bismillah, insya Allah. Oke, kita akan menuju ke jembatan ya. Dari Kampung Muara Lesan. Jadi bagi yang belum pernah ke Kampung Muara Lesan ya, ini adalah gambaran jalanannya aja. Karena kalau Kampung Muara Lesan sudah pernah kami buat di video sebelumnya. Jadi kami hanya konsen ke jalan masuk dan keluarnya. Nah, ini dia yang saya sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian. Jadi siapa tahu nanti kesini kapan-kapan, insya Allah. Nah tuh di depan ada monyet-monyet. Wow, banyak loh di sini monyet-monyet. Alhamdulillah, karena keasriannya masih dijaga dengan baik dan alhamdulillah mereka juga masih cukup bagus ya. Sumber makanannya, kemudian tempat tinggalnya masih bagus di sini. Masih hutan perawan lah, walaupun sebagian ditebang untuk mungkin jalan dan sebagainya, tempat perumahan dan sebagainya. Tapi so far masih sangat asri banget. Nah ini kita sudah sampai di ujung ya, sudah sampai di ujung dan kita sudah mulai masuk ke jalan biasa yang belum beraspal. Jalanan di sini rata-rata masih berbukit ya, berbukit, naik turun. Kemudian selama perjalanan kita disajikan dengan pemandangan yang alhamdulillah sangat eksotik ya. Kendalanya kalau misalnya hujan, kendalanya masih ada becek-becek bro. Jadi masih terkadang masih ada yang jalanan licin dan sebagainya ya. Walaupun istilahnya kalau di jalanan seperti ini sertu atau ada yang berbatu, insya Allah tidak masalah. Tapi ada beberapa titik yang memang masih cukup licin.
Sehingga kalau misalnya suatu saat kita ke Muara Lesan atau misalnya mau jalan-jalan, entah itu rekreasi dan sebagainya, tetap hati-hati. Nah, ini seperti gunungnya di depan, bukit yang di depan ini cukup tinggi, sehingga kita harus megas dari bawah dan mencari titik-titik di mana yang kira-kira nyaman dilalui. Oke bro, silahkan mengikuti liputan kami dan semoga bisa terhibur insyaallah dan dijadikan pengalaman ya nanti ya. Siapa tahu mau ke Muara Lesan atau ke daerah Kelai nanti ke jembatan. Nah ini dia. Kita sebenarnya takut rawan longsor aja, tapi insyaallah kalau selama ini sih ada longsor yang kecil aja lah. Alhamdulillah. Nah di sini agak ada licin-licinnya ya. Kalau misalnya lagi hujan deras, itu justru hujan deras malah bagus gitu ya. Kalau misalnya kita jalan-jalan di tanah-tanah sertu begini ya, ada batu-batu kecilnya. Tetapi kalau misalnya hujannya perintik-rintik atau gerimis, wah itu justru cukup lumayan berlumpur dan licin. Nah ini pernah terjadi longsor sepertinya di sini. Sayangnya kamera tidak bisa melihat pemandangan kanan kiri ya selain yang di depan. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat luar biasa indah banget di kanan kiri, khususnya di kiri ya kalau posisi saat ini ya. Kalau kanan kan dia tebing ya, tebing. Nah ini jurang nih, sebelah kiri ini jurang. Jadi kalau ya naudzubillah min dzalik, kalau misalnya hujan hindari deh daerah-daerah terlalu ke pinggir jalannya ya, baik itu motor maupun mobil. Ini jurang semua nih, ini jurang sebelah kiri nih bro. Yang kita takutkan memang ada beberapa titik yang longsor. Nah seperti yang di depan ini kan ini longsor ya, tuh longsor banget tuh. Nah jadi jangan ambil yang agak ke situ, ambil aja yang agak-agak ya, jangan juga terlalu rapat karena kita takutnya juga naudzubillah min dzalik longsor yang sebelah kanan. Jadi kita jalan ya sedang-sedang aja, agak ke kanan tapi jangan terlalu ke kanan juga gitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini jurang semua di sebelah kiri nih bro, dan cukup tinggi. Kalau kita lihat ini, ya ini sekitar 100 meteran mungkin ada, ini 100 meteran lebih mungkin ya ke bawah ya, karena cukup lumayan terjal dan juga tinggi. Nah kalau di jalan seperti ini kita harus hati-hati brother. Nah kalau ada yang kayak ranting melintang begini kan, kemudian juga posisi jalanan yang cukup sempit, sehingga kalau kita mau berbelok itu idealnya kita mengklakson ya, membunyikan sirine, karena yang ditakutkan pada saat orang di depan itu di hadapan tidak diketahui, dia langsung laju aja dan kemudian kita juga laju, naudzubillah min dzalik, kita bisa tabrakan. Oleh karena itu idealnya di setiap belokan ada di klakson lah, cukup rawan ya.
Apalagi di sini bukan sedikit yang pohon-pohon tua ya. Pohon-pohon tua ini kalau dia sudah jatuh ke tengah jalan, cukup repot juga kita membersihkan. Itu akan dipotong atau disingkirkan. Baru diameternya cukup besar, brother. Karena memang di sini ukuran-ukuran kayu-kayu, batang-batang kayunya tuh besar-besar. Tapi tentunya kalau misalnya orang di sini enak dia jalan karena dia sudah menguasai jalanan kan. Saya sudah lama banget, tahun berapa ya terakhir saya ke Muara Lesan ya. Muara Lesan ini kan kampung istri. Jadi istri itu lahirnya dulu di Muara Lesan. Cuman Muara Lesan yang lama, brother, informasinya. Sekarang kan ada Muara Lesan yang baru ya, kampung baru, dipindahkan ke seberang. Nah, ini kita klakson aja, brother, daripada kan, daripada ada masalah, mendingan kita bunyikan klakson, lebih safety. Oke. Wow, ada parit cukup dalam tadi, brother. Radio HP saya pun jatuh tadi, tapi alhamdulillah tidak ada masalah. Syukurnya HP ini masih bisa bertahan ya. Jadi saya mengambil video ini dengan HP Vivo V20 ya. Jadi saya sekaligus ingin menguji keseimbangannya Vivo V90. Apakah memang stabilizer daripada Vivo V20 ya, V20 ini bagus gitu ya. Kita akan lihat nanti hasilnya. Karena biasanya kita bawa kan di daerah perkotaan yang notabene jalanannya cukup mulus dan juga minim guncangan. Nah, saat kita model seperti off-road begini, di luar daripada jalan raya, pasti guncangan-guncangan tidak terelakkan. Oleh karena itu saya ingin mencoba, penasaran saya bilang. Kebetulan kesempatan kita bisa berkunjung ya ke Muara Lesan, saya ingin mencoba sekaligus apakah memang betul stabilizernya bagus atau tidak. Nah, yang bisa menilai adalah Anda sendiri ya, brother ya. Anda sendiri yang bisa menilai apakah memang bagus atau tidak. Nah, oke. Tadi pagi kelihatannya ada beberapa pohon tumbang, brother, tapi alhamdulillah sudah dibantu mesingkirkan oleh masyarakat, yaitu dipotong-potong ya, dipotong-potong. Diameternya cukup lumayan, informasinya kurang lebih 1 meter diameter daripada kayu tersebut, tapi alhamdulillah sudah dibantu singkirkan. Masih ada ranting-rantingnya sih, tapi itu oke, tidak masalah. Banyak monyet-monyet di sini, brother. Jenisnya kurang tahu sih, tapi banyak banget masih. Nah, ini
Ada batang-batang kayu tumbang, mungkin ada, wah itu ada jurang juga, mungkin kurang lebih setengah meteran lah, hampir setengah meter kelihatannya diameter kayunya. Jadi kita harus waspada. Terkadang mungkin masyarakat pun yang biasa lewat sini biasa laju gitu, jadi harus hati-hati juga, karena tidak 1-2 orang celaka karena tiba-tiba kayu itu langsung jatuh, brother. Tiba-tiba tumbang aja, naudzubillah min dzalik ya. Tapi yang pastinya semoga insyaallah selama perjalanan kita dilindungi Allah. Nah, ini kita agak menanjak naik nih, lumayan nanjaknya. Oke, alhamdulillah. Nanti saya akan sampaikan juga, brother, perjalanan kita menuju ke pusat kecamatan ya, atau informasi dari warga sekitar, namanya Kampung Sidobangen ya. Wallahu a'lam bisawab, apakah memang yang di pinggir jalan itu disebut Sidobangen juga, tapi informasinya begitu. Ada juga masuk agak ke dalam Sidobangen itu, tapi informasinya kantor camat pun masuk wilayah Sidobangen, Kecamatan Klai. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada yang jatuh nih, tapi diameternya nggak besar, kurang lebih sekitar 30 sentian lah. Jadi kita nih sambil mencermati kayu-kayu jatuh ya, brother ya. Ini agak jalan turunan. Ada beberapa memang yang di sini lokasinya tingginya tinggi banget, ada yang rendah. Jadi kayak sejenis dikatakan bukit ya, ya juga bukit, tapi dia bukitnya memang agak tinggi dan curam. Dan begitu juga turunannya juga cukup lumayan, brother. Nah, ini naik terus kita ini. Jadi posisinya naik terus. Dari tadi posisinya sudah naik terus ini ya. Gas terus, brother. Oke, turun lagi. Naik lagi persiapan. Wow. Nah, ini ada yang runtuh lagi dari atas. Jadi ada runtuh dari atas, kelihatannya jatuh ke bawah. Lah iyalah, jatuh kan ke bawah, masa ke atas lagi. Naik lagi tadi, turun lagi. Nah gitu, brother, naik turun gitu ya. Walaupun terkadang tidak semuanya tinggi. Nah ini cukup tinggi dan cukup terjal. Gas. Wow. Masya Allah. Wow. Nah ini tuh tumbang tuh, brother. Oh tuh tumbang. Woi, lumayan tinggi tadi. Oke. Siap-siap naik lagi, tapi nggak terlalu tinggi nih. Oke, gas. Oh, naik terus. Oke, jadi posisinya nih naik terus nih, brother. Jadi kita harus
terus, tancap gas. Terus tancap gas. Oke. Nah, turunan lagi ya. Oh, Masya Allah, ada burung besar tadi ya. Ngeliat nggak bro? Bagus banget kan. Kadang masih ada burung enggang sesekali kita lihat di sini. Apa ya? Rangkong ya. Ada juga namanya. Kalau kita daerah kita di sini ya rangkong atau enggang gitu ya. Nah, Anda tahu kalau misalnya di daerah kalian apa gitu ya, burung apa. Nanti akan saya lihatkan foto yang kurang lebihnya, saya lihat ya, apakah sama namanya ataukah berbeda ya. Saya pingin live tapi takutnya pada saat live itu HP-nya jatuh lah sebagainya lah, jadi kurang enak gitu. Jadi saya pakai yang tidak live aja, tapi nanti akan saya sampaikan kepada kamu semua dalam bentuk video tetap, supaya sebagai edukasi kalau memang nanti suatu saat jalan kampung ya modelnya kayak Morlesan, mungkin jalanannya sama atau lebih parah gitu, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini baru dipotong-potong juga nih. Waduh, Masya Allah, ini batangnya kurang lebih 30 sentian lah, kecil ini masih. Ya, kalau masuk dari simpang utama kampung, gerbang depan itu informasinya ke tadi Morlesan tadi itu kurang lebih 30 menit brother. Tapi dengan kondisi bahasanya ya mungkin jalannya juga kecepatannya juga standar lah ya. Ini posisi di menit, ini sudah menit ke 22 menit. Jadi sudah 22 menit kita dari dari portal ya, dari portal kampung ya. Kenapa di portal kampungnya? Karena pada saat ini terjadi pandemi COVID. Nah, jadi untuk menghindari penularan di daerah Kecamatan Kelai, khususnya di Kampung Morlesan, maka mau masuk ke kampung itu di portal, diperiksa. Kalau bukan warga Kampung Morlesan tidak boleh masuk. Ini semata-mata dilakukan warga masyarakat sebagai antisipasi agar COVID itu tidak masuk ke dalam kampung. Dan kalau mau masuk ke dalam kampung, selain dia adalah warga kampung, dia juga harus menunjukkan hasil pemeriksaan. Nah, antigen ya, yang paling simpel dipakai antigen, rapid antigen. Jadi kalau misalnya kita mau masuk dari luar ke dalam kampung, dia pakai rapid antigen. Atau misalnya sudah orang kampung ya, orang kampung yang sudah keluar daripada kampung kurang lebih 2 malam, informasinya harus kembali ke kampung. Misalnya kembali ke kampung harus menyertakan hasil pemeriksaan rapid antigen ya, atau pemeriksaan COVID lah bahasanya secara umum, entah itu PCR atau misalnya PCR atau rapid antigen atau apalah, yang penting pemeriksaan, sehingga bisa dipastikan bahwa insya Allah aman, tidak ada permasalahan yang akan ditimbulkan nanti. Kasihan kalau dalam kampung. Oke, masih dengan perjalanan mendaki lagi, kita akan naik lagi, gas lagi. Oke, naik terus nih, naik terus, banting kiri, yes. Masih gas terus ini brother, gigi 2 gas terus. Oke, masih naik lagi. Oke, gas terus, bismillah. Apakah di atas ini sudah berakhir? Wah, kayak game juga rupanya. Kayak game juga. Naik. Masih naik lagi rupanya brother, masih naik lagi.
Oke, sudah puncaknya kelihatannya nih. Nah, sudah di sini puncaknya, langsung menurun lagi. Oke. Oke, turunnya juga tidak terlalu turun ya. Sudah 25 menit ya. Wih, naik lagi, gas lagi. Paritnya cukup besar, brother. Paritnya cukup besar. Jadi hati-hati, jangan sampai ban terjepit. Kalau ban terjepit akan kesulitan gitu ya, akan cukup kesulitan. Oleh karena itu hati-hati kalau nanti menemukan jalanan begini di kampungmu, atau misalnya di kampung mana gitu ya, itu parit-paritnya cukup dalam. Hati-hati, naik motor, naik mobil, hati-hati. Ya gimana lagi ya, namanya kondisi jalanan ya kan. Apalagi di tengah hutan begini, kita nggak bisa prediksikan, baik itu pohon rubuh maupun jalanan yang kurang bagus. Wallahu a'lam bishawab, ya kan. Yang pasti hati-hati aja lah. Oke, kalau misalnya dia informasinya 30 menit, berarti kita masih punya berapa ini? Kurang lebih 3 menit lagi untuk sampai ke depan ya. Apakah memang betul mencapai 30 menit betul atau tidak? Ayo kita jalani aja deh. Nggak usah kita banyak spekulasi. Yang penting kita jalani aja dan hati-hati di setiap tikungan ya. Oke. Ini kayaknya bisa kita gas ya. Selain jalanan turunan, posisinya adalah jalan lurus, nggak terlalu belok, sehingga kita bisa melihat ada kendaraan di depan nggak. Oke, sudah mulai turunan. Wah, ini turunannya agak terjal ya. Oke, turunan. Hati, masih turunan. Oh iya, oke. Ini batasnya ini. Wih, parit-paritnya juga cukup dalam di sini. Terasa betul. Kalau misalnya ban masuk ke dalam itu terasa betul mainnya, keseimbangannya terganggu ya. Oke. Asik juga sebenarnya adventure kayak gini ya. Artinya walaupun ya hitung-hitung rilah lah, atau misalnya jalan gitu ya, walaupun istilahnya intinya kita mau ada tugas penting yang diamanahi, tapi kelihatannya asyik gitu ya jalannya begini ya. Oke, apakah ini sudah dekat gerbang? Karena sudah posisinya di 28 menit ini, bro. Oh, masih belum. Posisi turunan, bel, klakson ya. Oke. Wih, licin. Apakah ini sudah dekat? Wallahu alam. Alhamdulillah. Ini dia, brother. Nah, ini dia gerbang Muara Lesan ya. Ini gerbang Muara Lesan dan kita sudah sampai ya. Nah, kalau ke kanan kita ke Tanjung Redep. Jadi kita ini akan belok kiri. Kita menuju ke pusat kecamatan Kelai. Ya. Sudah Bangen, atau orang di sini biasa ke Jembatan Kelai. Nah, kalau Jembatan Kelai dibilangnya jembatan, berarti itu pusat pemerintahan di Kecamatan Kelai. Nah, jalanan alhamdulillah, kalau kita dari dalam tadi itu bergejolak sekali, dan ini waduh, rasanya kita dimanjakan ya, pantat kita ini, brother, mulus. Jadi seperti itulah kehidupan, diuji dulu supaya kita bisa merasakan nikmatnya hasil perjuangan kita. Mungkin kayak gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kurang lebihnya begitu.
Kalau misalnya kita mau sukses, merasakan nikmatnya seperti aspal ini mulus gitu ya, walaupun istilahnya tidak mulus-mulus amat, kita harus merasakan yang namanya guncangan. Nah, guncangan inilah ujian daripada Allah. Kita jalani saja, kita nikmati dan kita syukuri. Oke, nah akhirnya ketemu dengan jalan. Saya juga mau melihatkan kalian, mau memanjakan mata kalian dengan jalanan menuju ke pusat kecamatan Kelai ini ya. Tapi mungkin tidak juga banyak karena akan saya bagi ke part 2. Oke brother, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akan sambung ke part 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.